Dan ini adalah suasana ruang utama, ruang rapat atau ruang fraksi PKS DPD Kota Depok ya. Sekarang ini saya sedang berada di ruang staf fraksi. Ini adalah sosok kader-kader yang telah memberikan dedikasinya sebagai wakil rakyat dari masa ke masa sejak reformasi hingga sekarang. Ini sebenarnya ada peralatan podcast yang kita manfaatkan buat teman-teman anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pesan-pesannya dan juga masukannya kepada pemerintah. Kami juga mempersiapkan profil fraksi PKS DPD Kota Depok pada warga yang datang ke hari aspirasi fraksi PKS DPD Kota Depok agar mereka mengenal perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera di daerah pemilihannya masing-masing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Muhammad Hafid Nasir, Ketua Fraksi PKS DPD Kota Depok. Sekarang ini saya sedang berada di depan ruang fraksi PKS DPD Kota Depok. Fraksi PKS DPD Kota Depok memiliki 13 anggota DPRD. Satu diantaranya diamanahkan sebagai Ketua DPRD, Bapak Haji Ade Supriyatna, dan Bapak Haji Hairullah sebagai Ketua Komisi A, dan Bapak Haji Hengki sebagai Ketua Komisi C. Mari kita lihat ruang fraksi PKS DPRD Kota Depok. Sekarang ini saya sedang berada di ruang staf fraksi dan di sini ada Bu Pratiwi sebagai staf fraksi yang diberikan amanah untuk surat menyurat dan kegiatan administrasi lainnya, dan di sebelah sini ada Pak Mahmud sebagai orang yang kita amanahkan untuk pengolahan data. Dan ruang staf fraksi ini dilengkapi oleh komputer beserta dengan peralatan elektronik lainnya dan juga CCTV. Dan di sini ada pantry. Dan alhamdulillah pantry ini dilengkapi dengan lemari, ada cafe machine, juga ada dispenser dan perlengkapan makan dan minum buat kami yang melakukan rapat dan keseharian di ruang fraksi PKS DPD Kota Depok. Dan kita masuk ke ruang utama, ruang fraksi PKS DPD Kota Depok. Dan ini adalah suasana ruang utama, ruang rapat atau ruang fraksi PKS DPD Kota Depok ya. Ada meja dan kursi, juga ada TV digital, peralatan podcast, dan juga ada kulkas. Nah, ini semua adalah sarana prasarana yang mendukung kegiatan fraksi PKS DPD Kota Depok. Dan di ruang ini kita rutin mengadakan kegiatan rapat rutin fraksi, juga ada rapat humas fraksi PKS DPD Kota Depok, dan juga kami gunakan ruangan ini juga untuk menggelar kegiatan podcast dan hari aspirasi. Warga dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada fraksi PKS DPD Kota Depok, silakan untuk bisa berkirim surat di alamat yang ada di bawah ini. Jadi sekali lagi, ini juga ruang utama, ruang fraksi PKS DPD Kota Depok yang kita manfaatkan untuk menerima warga Kota Depok yang ingin menyampaikan aspirasi kepada fraksi PKS DPD Kota Depok. Dan di dinding sebelah barat ruang utama fraksi PKS DPD Kota Depok ini adalah sosok kader-kader yang telah memberikan dedikasinya sebagai wakil rakyat dari masa ke masa sejak reformasi hingga sekarang. Saya jelaskan satu persatu. Ini ada fraksi Partai Keadilan DPRD Kota Depok periode 1999 sampai dengan 2004. Nah, ini adalah 3 orang pertama yang mewakili Partai Keadilan sebelum berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi representasi kami di Parlemen DPRD Kota Depok yang pada situ berjumlah 45 orang. Ini ada Abdullah Muaz, Pak Bambang Sutopo, dan Bapak Imam. Kemudian ada fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPD Kota Depok untuk periode 2004 dan 2009. Dan alhamdulillah kami memiliki 12 orang yang diamanahkan sebagai anggota DPRD PKS Kota Depok. Ya, pada itu berjumlah 50 orang. Ya. Nah, selanjutnya ini ada fraksi PKS DPD Kota Depok untuk periode 2009-2014. Nah, ini ada 11 orang yang diamanahkan sebagai anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPD Kota Depok. Kemudian dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPD Kota Depok untuk periode 2014-2019. Ini ada 6 orang sesuai dengan yang terpampang di foto. Kemudian dari 2019 sampai dengan 2024
Dan alhamdulillah fraksi Partai Keadilan Sejahtera kembali mendapatkan kursi sebanyak 12 orang. Dan terakhir ada fraksi PKS DPD Kota Depok 2024 hingga 2029. Ini adalah wajah-wajah anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPD Kota Depok yang menjabat hingga tahun 2029. Dan ini adalah beberapa foto-foto yang kita lengkapi sebagai bentuk apresiasi kepada mereka-mereka yang sudah berkhidmat, representasi dari Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera setelahnya. Ya, ini sebenarnya ada peralatan podcast yang kita manfaatkan buat teman-teman anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pesan-pesannya dan juga masukannya kepada pemerintah terkait dengan kiprah mereka di masing-masing alat kelengkapan dewan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di DPRD Kota Depok ini ada yang sifatnya tetap dan ada yang sifatnya tidak tetap. Yang tetap itu adalah pimpinan DPRD, kemudian badan dan alat kelengkapan. Dan yang tidak tetapnya adalah panitia khusus yang biasa kita bentuk untuk pembahasan rancangan peraturan daerah. Nah, Bapak Ibu semua, ini memang sebagian dari alat podcast ya, yang kita gunakan. Dan disinilah nanti teman-teman dari fraksi PKS DPD Kota Depok membahas sesuai dengan tema di masing-masing alat kelengkapan dewan. Terakhir kita gunakan podcast untuk kegiatan Depok Heritage, kemudian juga kaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima, dan terakhir kaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional atau UHC yang kita usulkan pada pemerintah untuk diaktifkan kembali. Dan di antara teman-teman tadi, ada yang memang diamanahkan di Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, kemudian juga ada beberapa yang diamanahkan di Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya, perlu kami sampaikan kepada warga Kota Depok bahwa di hari aspirasi, ketika kami menerima laporan penyampaian aspirasi kepada warga kepada fraksi PKS DPD Kota Depok, kami memberikan semacam cenderamata yang bisa memberikan sebuah kesan pada mereka bahwa kami adalah partai yang terus berkhidmat untuk umat, bangsa, dan negara. Dan kami juga ingin memperlihatkan kepada warga Kota Depok khususnya bahwa kami juga mempersiapkan profil fraksi PKS DPD Kota Depok pada warga yang datang ke hari aspirasi fraksi PKS DPD Kota Depok agar mereka mengenal perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera di daerah pemilihannya masing-masing. Dan juga insya Allah setiap tahun kami akan menerbitkan kiprah fraksi PKS DPD Kota Depok, dan ini adalah kiprah kami di tahun 2024 dan 2026. Dan insya Allah nanti di 2025 dan 2026 kami akan terbitkan kembali kiprah-kiprah kami di fraksi PKS DPD Kota Depok untuk 1 tahun berikutnya. Ya, mohon izin saya untuk memberikan closing statement dalam kondisi duduk ya Bapak Ibu semua. Dan inilah sekelumit ruang fraksi PKS DPD Kota Depok dengan beragam aktivitas yang sudah kami lakukan sebagai upaya untuk bisa memberikan dedikasi kami yang terbaik untuk warga Kota Depok kaitan dengan fungsi kami untuk menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, dan budgeting. Yang mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada warga Kota Depok khususnya. Dan sekali lagi tidak segan-segan kami selalu menerima dengan tangan terbuka kepada warga Kota Depok yang ingin menyampaikan aspirasinya di hari aspirasi, tepatnya di setiap hari Senin setiap pekannya. Oleh karena itu kami tunggu warga Kota Depok untuk menyampaikan suratnya terlebih dahulu agar kami akan jadwalkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.